dampak positif yang sudah dirasakan masyarakat sejak berlakunya program JKN. Program JKN ini tahun 2014 ya? 2014 ya, sesuai dengan yang ini dirasakan. ya. Jadi manfaatnya ya tentunya manfaat utama adalah banyak sekali masyarakat yang sudah terbantu dalam program JKN. Kalau dulu mungkin orang berpikir mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit gitu ya. Bahkan ada dulu tuh orang tuh harus jual apa ya, aset-asetnya gitu ya, jual ternaknya, jual tanahnya. Dengan adanya JKN ini tidak perlu lagi gitu ya. Orang sekarang sudah banyak sekali menggunakan kartu JKN ini. Terbukti dengan data kami itu tahun kemarin pengguna atau yang kami jamin ya pasien JKN seprovinsi Gorontalo itu 2,9 juta pasien ya yang sudah menggunakan layanan ini. Penduduk kita kan 1,2 juta. Berarti Jadi ini sudah hampir 3 kali lipatnya. Artinya satu orang di provinsi ini sudah menggunakan 3 kali, hampir 3 kali akses pelayanan. Gitu. Ini baik di tingkat pertama, baik di puskesmas ya. Fasilitas tingkat pertama itu puskesmas, klinik dan dokter praktek, atau di lanjutan, fasilitas lanjutan itu rumah sakit dan klinik utama. Nah, jadi dari tahun ke tahun semakin meningkat, Bang Aldi, gitu. Nah, ini manfaat secara medis, secara utama. Jadi manfaat utamanya itu kan memberikan perlindungan jaminan kesehatan atau perlindungan dasar. Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar itu kan jaminan sosial ini merupakan kebutuhan dasar. Jadi negara tuh sudah memang hadir dengan adanya ini. Nah, buktinya tadi ada 2,9 juta yang sudah mengakses layanan dan sudah kami biayakan. Provinsi Gorontalo ini tidak termasuk dengan yang dirujuk keluar. Belum ini yang dirujuk keluar, karena dari 2,9 juta ada juga yang dirujuk keluar. Rujuknya tuh dua, ada yang dirujuk keluar Provinsi Gorontalo, baik ke Manado, dan juga ada yang dirujuk ke luar Provinsi Gorontalo. Gitu. Misalnya di Bone Bolango, ada yang dirujuk ke kota. Karena sarana yang tidak lengkap mungkin, atau mungkin ada yang memang belum bisa dilayani di sana, dirujuklah misalnya dari Rumah Sakit Toto Kabila ya, dirujuk ke Alwi Sabu. Karena spesialistiknya adanya di Alwi Sabu. Ya, misalnya untuk kasus-kasus tertentu gitu. Nah, tidak selesai di Alwi Sabu, dirujuk lagi keluar. Misalnya ke Cipto ya, atau Hasan Sadikin. Atau mungkin ke Makassar gitu. Nah, 2,9 juta yang saya sebutkan tadi itu belum termasuk dengan masyarakat yang dirujuk keluar gitu. Kalau ditambah dengan ini bisa lebih banyak lagi. Jadi manfaat secara utama ya, ini banyak sekali di masyarakat. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Iya, sekarang alhamdulillah pembiayaan JKN ini sudah kita lihat ya efek samping dari pertumbuhan ekonomi. Fasilitas kesehatan berkembang. Di Gorontalo ini ada di Katurina Katik, ada 2 rumah sakit lagi yang mengajukan ke kami gitu. Dan ini bertumbuh terus ini. Gitu. Karena kan roda ekonomi efeknya sangat banyak ya dengan adanya pembiayaan klaim. Tentunya butuh tenaga medis tambahan, betul-betul. Ya, itu rekrutmen lagi dan itu membuka lapangan pekerjaan. Belum lagi kita lihat di circle di samping fasilitas kesehatan ya. Dengan banyaknya pasien, tuntutan misalnya untuk warung-warung makan ya, atau transport ya, bentor atau mungkin transportasi kan meningkat gitu. Jadi dari sisi keekonomian sudah ada penelitian dari UI ya, waktu itu sudah dilakukan oleh teman-teman dari UI, dan ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada efek dominonya, ada efek ininya, sangat berdampak gitu. Belum lagi dengan angka harapan hidup ya semakin naik. Nah, semua sudah mau ke ini, ke rumah sakit gratis. Nah, itu mungkin PR-nya sekarang adalah tinggal memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan. Karena sebaran fasilitas kesehatan kita di Provinsi Gorontalo ini masih terpusat di kota. Gitu. Jadi harapan kami di daerah-daerah kabupaten sudah ya semakin bertambah ya fasilitas kesehatan. Contoh misalnya di Pohuwato nih ada rumah sakit baru. Nah, ini sangat kami dukung, sangat kami dorong. Kemudian di Kabupaten Gorontalo juga sudah ada rumah sakit TNI. Ya, ini sangat kami apresiasi. Terima kasih teman-teman TNI juga sudah sudah ada rumah sakitnya sendiri. Untuk penunjukan
ini bahasanya penunjukan rumah sakit ini biasanya ada standar-standarnya kan dari ini otomatis kalau tidak memenuhi ini berarti pelayanan juga harus lebih bagus. Kalau zaman dulu sudah bayar tidak ada standarnya. Tuh, Sebelum ada BPJS. tuh, Pak Bang Al. Jadi ada standar rumah sakit yang mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini sudah diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan juga ya. Jadi standar rumah sakit yang wajib kerjasama itu rumah sakit pemerintah. Jadi semua RSUD, rumah sakit TNI Polri dan fasilitas kesehatan pertama ya, puskesmas dan klinik itu wajib. Nah, dalam wajibnya juga itu ada kriteria. Ya, Pak Jamal tadi yang soal rumah sakit yang jadi mitra dengan ini syarat-syaratnya seperti apa bisa ini secara umumnya saja? Ya, secara umum tentunya kalau sesuai dengan ketentuan ya, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, rumah sakit tersebut harus sudah terakreditasi. Nah, kalau sudah bicara akreditasi, itu domainnya sudah domain standar medis tuh. Jadi bagaimana alur pelayanan di UGD, bagaimana penata laksanaan di rawat inap, penata laksanaan di rawat jalan. Jadi semua itu indikator yang harus lulus pada saat tim surveyor akreditasi melakukan visitasi. Nah, di BPJS akan melihat itu. Kalau tidak ada sertifikat akreditasi gitu ya, itu walaupun ada izin operasional nggak bisa kerjasama. Jadi itu syarat utama. Ya, itu menandakan mutu layanan di satu fasilitas Dan kesehatan. syarat mutu layanan ini berlaku secara nasional. Nasional Pak. Kita punya 3.000 lebih rumah sakit yang kerjasama seluruh Indonesia. Itu Pak, soal rumah sakit yang tadi ini bisa dapat bocoran ada yang pernah di ini sama BPJS? Saat ini rumah sakit di Versus Gorontalo masih kerjasama ya, masih kerjasama. Adapun yang baru ini baru mengajukan, gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang baru mengajukan. Nah, proses pengajuan ini ada mekanismenya sendiri. Jadi pada saat rumah sakit baru mengajukan atau fasilitas lah ya, bukan hanya rumah sakit, klinik misalnya ya, atau dokter praktek, itu BPJS akan melakukan analisa kebutuhan. Apakah kami butuh? Gitu. Misalnya di wilayah kota ini sudah padat banget gitu. Jadi untuk klinik, di kami itu ada namanya Atlas SIG, Sistem Informasi Geografis yang melihat pemetaan fasilitas kesehatan. Artinya ini untuk pemerataan fasilitas kesehatan, biar nanti orang yang jauh di sana nggak perlu lagi datang jauh-jauh di sini. Nah, kita lihat tuh kebutuhan BPJS, apakah fasilitas kesehatan ini masih dibutuhkan tidak, rasio ya, rasio antara peserta dengan fasilitas kesehatan. Nah, untuk saat ini rasionya sudah sangat terpenuhi, rasio tempat tidur ya, terutama untuk rumah sakit itu sudah di angka 4% bahkan. Standarnya kan 1%. Kita udah 4 kali lipat. Ya, jadi kalau ada rumah sakit baru, ini sekaligus saya infokan juga harus melihat sistem Atlas SIG di BPJS Kesehatan, karena itu menjadi pertimbangan. Jadi bangunlah sesuai dengan area-area yang hijau. Kalau sudah area merah, itu sudah terpenuhi Pak, gitu ya. Nah, bangun di area-area supaya pemerataan pembangunan juga lebih baik gitu ya. Masyarakat yang di ujung-ujung juga dapat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.